Jika ada seorang mu'alaf yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa, mencoba kembali lagi pada keyakinan, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita. Makanya setelah kita Islamkan dia, bukan sekedar kasih kain sarung, kasih mukena, buatkan mu'alaf center. Di Pekanbaru kita buat mu'alaf center, ada pengajiannya, ada buka bersama, diberi buku, diberi kajian. Ada absennya, dia Syanu kemana posisinya sekarang? Masih Islam atau sudah murtad? Syanu gimana? Nah, ini. Kalau tidak, ini tanggung jawab kita semua bersama. Jangan sampai setelah itu dia hilang, tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama. Na'udzubillah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairum min humurin na'am. Satu orang dapat hidayah karenamu lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Satu orang dapat hidayahmu. Ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri, tapi mayoritas orang-orang tidak baik. Kemudian berapa orang dapat hidayah karena Kiai Haji Zainul Abidin Bazul Ashab tiba-tiba menjadi negeri santri. Maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri, tanamkan keyakinan, baca biografi Tuan Guru, baca biografi Pangersa baca biografinya, bawa tenang. Itulah gunanya kita baca, kadang kita lupa. Makanya baca manaqib, baca manaqib, baca manaqib. Untuk apa? Membangkitkan semangat kita lagi bahwa oh ternyata dia dulu kemari. Ini pesantren langsung besar begini atau gimana? Dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz. Kemudian berkembang dia 8 hektar, akan ada perluasan tanah. Dari mana didapat bangunan mewah, megah, besar, cantik seperti ini? Dari mana? Perjuangan panjang. Maka ini semua harus kita jadikan sebagai cambuk dalam diri kita. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak Pak Ustaz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu pakai bismillah. Tidak, babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sedikit-sedikit. Sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain, memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhaffud dararain, babi dengan mati, kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun. Sampai sekarang hidup juga. Apa hukumnya bekerja di bank syariah? Bank syariah sudah keluar fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional, dia adalah resmi syariah, menuju syariah. Bank syariah ini kalau kita matikan, yang mematikan kita ikut berperan mematikan bank syariah. Sudah dua bank BPD, Bank Pembangunan Daerah Provinsi, dikonversi menjadi bank syariah. Pertama BPD Aceh, karena Aceh kuat syariat Islam di sana. Yang kedua Bank BPD Lombok, karena kebetulan gubernurnya Dr. Azhar Tafsir Al-Quran, hafal Quran, Tuan Guru Bajang. Tuan Guru Bajang berhasil mengkonversi, tentu dengan bantuan umat Islam. Nah, seandainya 33 provinsi ini berhasil mengkonversi, maka insya Allah budget ekonomi syariah kita akan tinggi. Sekarang berapa? Baru 7%, 93% konvensional. Jadi yang tetap bekerja di bank syariah, lanjutkan. Anda kerja di bank BUMN, bagian bersih-bersih. Apakah Anda dapat dosanya juga Pak Ustaz? La'anallahu akilar riba, Allah melaknat yang makan riba, wa mukilahu yang diberi makan riba, wa katibahu pegawai pencatat penulisnya, wa syahidaihi menjadi saksinya.
Saya sarankan carilah kerjaan lain yang tidak ada syubhat, yang bersih. Karena kalau kita makan yang syubhat, yang haram, menjadi hijab. Banyak pun kita berzikir terlinding gara-gara makan haram. Suatu ketika Ibrahim bin Adham makan korma. Biasanya bisa dia sholat maghrib di Makkah, sholat isya di Madinah. Malam itu tak bisa. Dia heran, kenapa padahal tak ada makan haram. Rupanya siang tadi dia makan biasanya satu tumpuk korma itu 7. Dia beli, dari itu tukang jualnya salah hitung, dia buat 8. Makan satu saja yang begitu bisa rusak hijab kita dengan Allah. Jangan heran terhalang, gelap. Ilmu tasawuf bukan ilmu fikih, halal, haram, makruh, mubah, tapi dia ilmu menjadi penghalang al-wusul ilallah, al-arif billah, menjadi penghalang untuk mengenal Allah. Ini ilmu namanya zauq. La ya'rif man lam yadhuq. Orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya. Rasa, ilmu rasa. Bagaimana rasa Ustadz ketika minum teh di Jawa Barat? Pahit. Beda sama di Sumatera, tehnya manis. Lama saya termenung tadi, kenapa teh di sini tak ada yang manis? Sampai akhirnya nampaknya Kiai Aang tahu apa yang ada dalam hati saya. Beliau sendiri menjawab. Apa kata beliau? Ustadz, jangan heran kalau di sini teh tidak manis, karena orang Jawa Barat manis-manis. Itu ternyata rahasia. Rasa tidak bisa diceritakan dengan kata, karena kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Oleh sebab itu ketika para ulama tasawuf bercerita tentang rasa, akhirnya dia didustakan orang. Anal haq. Maka disebut itu dengan syatahat. Allah fi jubbati, Allah dalam jubahku. Pada saat itu dia sedang bercerita tentang rasa. Bapak-bapak pun ketika cerita tentang rasa, istrinya nggak nyambung. Adinda, kan ku nanti kau 1000 tahun lamanya. Kata istrinya, abang bilang 1000 tahun, 50 aja udah batu. Karena rasa tidak bisa diwakili dengan, maka ungkapkanlah dengan la ya'rif man lam yadhuq. Oleh sebab itu, rasakan bagaimana makan nikmat, rasakan manisnya zikir. Tadi Kiai mengatakan bersenda gurau dengan Allah dalam hati orang beriman. Qalbul mu'min baina asabi ar-rahman. Hati orang beriman antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam hati itu juga benci, dalam hati itu juga cinta, dalam hati itu juga marah, dalam hati itu juga bersemayam ma'rifatullah. Oleh sebab itu kita mau hati ini bersih, jangan sampai kena makanan riba, makan haram tadi. Kalla bal rana ala qulubihim. Ada satu titik dalam hati mereka, satu titik menodai hati mereka. Kalau kita beli kuali wajan putih dari aluminium, silver, yang pertama kali hitam adalah hatinya. Ketika kita letakkan mau masak dodol, yang pertama kali hitam adalah bagian tengahnya. Setelah lama-lama hitam-hitam, ujung-ujungnya telinganya pun hitam. Begitu juga kalau orang banyak makan haram subuhat ini, terus akhirnya hitam. Kalaupun dia punya jamaah, kalaupun dimuliakan orang, sebenarnya istidraj, sedang dimainkan oleh setan. Dipanjangkan umur, diberikan kuasa, diberikan jamaah banyak. Maka saya kalau sudah ketemu jamaah dalam hati saya, ini nikmat atau istidraj? Tadi keluar dari masjid, salam tadi, dalam hati saya bilang, ini nikmat atau istidraj? Jangan-jangan aku sedang dimainkan Allah dengan sesuatu yang aku sangka nikmat padahal istidraj. Senantiasa muhasabah diri. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami permainkan mereka dengan istidraj. Kami panjangkan umurnya, kami berikan harta banyak, kami buat dia masyhur, padahal kami sedang mempermainkan dia. Na'udzubillah. Senantiasa muhasabah diri. Senantiasa, kalau kau sedang bersalaman dengan orang, tanganmu dicium orang, jangan pernah kau merasa kau lebih mulia. Orang yang mencium itulah lebih mulia, karena dia sedang mengamalkan sunnah Nabi, karena dia sedang memuliakan ulama. Adapun engkau belum tentu lebih mulia daripada dia. Ketika dalam hatimu ada terbersit bahwa kau lebih mulia, la yadkhulul jannah, tak masuk surga, man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Apa tanda-tandanya tobat seseorang itu diterima Allah subhanahu wa ta'ala? Ada perubahan. Aku alhamdulillah sudah hijrah, sudah tobat.
apanya berubah? Dulu celananya pendek, sekarang sudah tertutup. Tapi kalau ngaku tobat, tak ada. Sombongnya minta ampun. Ustaz, saya sudah tobat nih Pak Ustaz. Kalau Ustaz nggak percaya, tanyalah seluruh Batam nih, mana hotel yang tak pernah saya ajak PTS berzina. Tanyalah semua, mana minum kamput tua, Carlsberg, mix, semua tak pernah saya minum. Ini tobat apa mau cerita kesombongan? Orang tobat kok bangga dengan masa lalu dosanya. Kalau cerita dosa melelehkan air mata, bukan aku sombong. Ada perubahan dalam perilaku. Pak Ustaz, itu dulu orang pelitnya minta ampun, bakhil Pak Ustaz. Tapi setelah dia tobat Pak Ustaz, sekarang kalau ada penggalangan dana, berapa? 5.000 perak. Saya ingin bertanya, batasan aurat wanita muslim apakah sama di hadapan wanita muslim dan wanita non muslim? Tak sama. Kenapa? Karena si non muslim akan menengok aurat si muslimah. Dia pulang ke rumah, diceritakannya ke suaminya, tadi kulihat ibu anu pak, kulitnya begini, wajahnya begini, maka tutup aurat. Kenapa? Dia kan kami sama-sama perempuan, betul, tapi kita tak yakin dengan amanahnya. Ustadz suuzon, masa dia enggak amanah? Sedangkan amanah kepada Tuhan saja dia berkhianat, apalagi amanah kepada sama manusia. Maka jangan bukakan auratmu kepada non muslim. Kenapa? Karena dikhawatirkan dia akan bercerita kepada kawan, sahabat, suaminya, adiknya, dan yang lain. Ustaz, tolong dijelaskan masalah sop. Karena banyak dari saudara di sini kalau sholat sop masih putus-putus. Apakah sah sembayangnya kalau dikasih tahu dipelototin? Luruskan. Apa mana-mana? Imam tidak angkat takbiratul ihram sebelum dia tengok sop. Sawwas sufuf, luruskan saf. Fa inna taswiyatas sufuf min tamamis salat. Lurusnya saf bagian dari kesempurnaan salat. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Ini ujung saf, ini arah kiblat, ini tepi saf. Semua tumit di ujung saf. Ini tumit, semua tumit di ujung saf. Tumit. Jadi yang rata itu tumitnya. Adapun ujung kakinya tergantung ujung kaki masing-masing. Kalau kakinya panjang ya panjang lah, kalau pendek-pendek rapat dari bahu. Saddul khalal, tutup celah. Kalau dia ditempel, diam aja tempel. Tapi kalau dia ketika ditempel agak miring sedikit, agak geser sedikit, agak rapat aja, jangan sampai menempel dekat. Dah. Setelah itu imam tengok. Tak perlu pula imam sampai berjalan ke belakang menengok sebelah. Karena ada satu mahasiswa dari Libya, waktu kuliah dulu, mahasiswa dari Libya ditengoknya ke belakang. Ada satu mahasiswa Afrika, karena lama betul, maju dia ke depan. Allahu Akbar. Itu kudeta tak berdarah tu. Apa hukumnya memelihara anjing Pak Ustaz? Maniktana kalban. Siapa yang memelihara anjing? Bukan anjing untuk berburu, rusak, untuk makan, bukan pula anjing untuk menjaga kebun, tanaman, takut diambil babi. Hanya untuk hobi melihara. Dikurangi satu hari amalnya sebesar Bukit Uhud. Bukit Uhud itu panjangnya 7 km. Bukit Uhud memerah dia kalau petang disinari matahari. Tegak di atas Bukit Jabal Rumat, tempat pemanah, lihatlah Bukit Uhud. Satu hari amalmu dikurangi 7 km, sementara amalmu sebesar bisul. Berarti kau setiap hari min. Apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi? Betul. Ada satu lagi. Kenapa setiap membaca dari wadduha pakai takbir? La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim wadduha. Karena ketika itu lama wahyu tidak turun. Sampai-sampai Ummu Jamil istri Abu Lahab mengejek. Wadda'aka syaitan Muhammad, setanmu sudah meninggalkan engkau. Dijawab Allah, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak meninggalkanmu. Bertakbir Nabi ketika turun surat Ad-Duha. Allahu Akbar. Nabi senang turun surat Ad-Duha. Jibril, kenapa lama betul engkau turun sampai aku diejek istri Abu Lahab? Aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah tempat tidur. Sampai akhirnya Khawlah mengambil dengan batang sapu.
Bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun, apalagi anjing herder 2 ekor. Apakah malaikat itu takut sama anjing? Malaikat tidak takut sama anjing, tapi malaikat tidak mau satu majelis dengan najis. Malaikat besar, uli ajni'atin, punya sayap, masna 2 sayap, wasulasa 3 sayap, warubah 4 sayap. Anjing kecil, disentilnya aja pingsan anjing. Baru dia berteriak aja mati itu anjing. Zaman sekarang kita merasa pemerintah penguasa menzolimi ulama dan ormas-ormas Islam. Bagaimana kita menyikapinya Pak Ustaz? Atiullah, taat kepada Allah. Wa atiur Rasul, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, taat kepada pemimpin. Pemimpin yang mana? Ayat sebelumnya baca. Makanya ayat Quran yang dipotong. Ini bahayanya kalau tukang sunat nafsir ayat Quran. Dikhitannya semua. 2 yang wajib kita taati, sifatnya 2. Siapa dia? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat. Amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Adil. Dia amanah, dia adil, ikut. Dia tak amanah, dia tak adil, maka kau punya hak untuk kritik. Man ra'a minkum munkaran, siapa di antara kalian melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tak sanggup, fa bilisani, dengan lidah. Fa illam yastati, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, fitnah-fitnah di sana sini banyak juga. Ustaz Somad, perusahaan kami tidak lagi mengizinkan Ustaz ceramah di kantor kami karena Ustaz anti kebinekaan. Siapa yang melarang saya? BIN, Badan Intelijen Negara. Kita tak boleh langsung percaya. Seandainya saya mau timbulkan fitnah, langsung saya share. BIN melarang saya. Tidak, saya tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Badan Intelijen Negara, betul. Apa betul kalian melarang saya ceramah di perusahaan anu? Tidak Ustaz Somad, kami tidak punya seperti itu. Berarti ada orang lain yang mau memfitnah, mau membentur-benturkan kita. Tanya langsung. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Bapak Kapolda Polisi Provinsi, iya. Apa betul saya sudah dilaporkan orang? Belum ada laporan sampai sekarang Pak Ustaz. Tak ada. 3 hari yang lalu staf Kapolda nelpon saya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Saya staf Kapolda. Iya Pak. Dalam hati saya, ini mau menangkap nampaknya ini. Ada apa Pak? Bisa Ustaz ceramah Pak Ustaz? Jadi tak ada. Fitnah luar biasa. Islam mengajarkan kita, dapat fitnah, jangan dibesarkan fitnah ini. Tabayun, klarifikasi. Kalau salat qada diperbolehkan, apa dalilnya? Falyusalliha idza dzakaraha. Falyusalliha idza dzakaraha. Man nama, siapa yang tertidur, au nasiya, atau terlupa, falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah dia menunaikannya ketika dia ingat. Ini dalil qada. Itu kan kalau tertidur dan terlupa. Bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan? Apa kata Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i? Sedangkan tertidur dan terlupa saja di qada, apalagi sengaja. Di situ pengambilan dalilnya. Jadi jangan mengambil dalil tekstual nasyun. Ditempelengnya bapaknya. Kenapa kau tempeleng? Yang dilarang kan mengatakan fala taqul lahuma uff. Yang nggak boleh nyatakan kalau nempeleng boleh. Itu namanya qiyas aulawi. Sedangkan ngatakan aja nggak boleh, apalagi nempeleng. Sedangkan yang tertidur saja mesti diganti, apalagi yang sengaja tidur. Sepakat 4 mazhab, paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, bahwa salat yang tinggal dulu mesti diqadha. La kafarata laha illa dzalik. Tidak ada yang bisa menebusnya kecuali sholat. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid. Bapak kok nggak sholat, masjid bisa dibangun? Tak bisa. Sholat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Utang sholat lunas, tak bisa. Tapi ada ustadz yang ceramah katanya sholat itu bisa cukup istighfar saja. Itu bukan 4 mazhab. Dia keluar dari 4 mazhab. Namanya Imam Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah tak perlu sholat, cukup istighfar saja. Bagaimana sikap kita terhadap mertua yang memusuhi menantunya? Cari orang lain yang kira-kira omongannya didengar mertua. Mertua kamu ini paling ngefans sama siapa?
dia paling ngefan sama Ustadz Khalid Basalamah. Bawakan dia ke pengajian Ustadz Khalid Basalamah, biar Ustadz Khalid yang menasihati dia. Dia paling hobi sama siapa? Dia paling terkesan dengan Buya Yahya. Bawakan nanti pas Al-Bahjah datang buat acara, bawakan ke Buya Yahya, biar Buya Yahya yang menasihati dia. Dia paling ngefan sama siapa? Sama takkan dia menjawab ngefan sama Ustadz Somad, pasti tidak. Karena yang ngefan sama saya itu mertua yang baik-baik aja. Bercandanya. Apakah semua muslim wajib bertarekat? Tarekat itu jalan, cara. Jadi kata Syekh Said Mansi, Syekh Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki, murid dari Syekh Muhammad Alawi Al-Hasani Al-Maliki, murid Said Alawi. Saya ketemu Said Alawi tahun 2000 waktu haji. Setelah itu beliau meninggal di Makkah. Beliau punya murid namanya Said Mansi Al-Hasani Al-Maliki. Lalu ada pertanyaan, Syekh, apakah orang mesti bertarekat? Kata beliau, semua kita ini bertarekat. Lalu tarekat apa? Itu banyak. Ada tarekat Sanusiyah, ada tarekat Ja'fariyah, ada tarekat Syaziliyah, ada tarekat Naqsyabandiyah, ada tarekat Qadiriyah. Kemudian Syekh Al-Imam Khatib Sambas mengkombinasikan antara tarekat Qadiriyah dengan Naqsyabandiyah. Tapi beliau orangnya tidak takbur, dia tidak bawa nama dia, maka dia buat TKN, tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, jalan. Lalu saya, tarekat kita ini apa? Kata murid bertanya kepada Said Mansi, tarekat kita ini tarekat Alawiyah, Sadatil Alawiyin, dia itu menuntut ilmu, belajar. Jadi mesti berguru. Sebenarnya ketika orang berguru, punya guru, punya kitab, dia sedang bertarekat, dia sedang jalan. Hanya saja jalan ini ada yang naik mobil, ada yang naik pesawat, ada semua yang datang kemari sampai. Ada tadi yang naik sepeda, ada yang naik ojek, ada yang naik gojek, ada yang naik grab, ada yang naik kapal selam, ada yang semua sampai. Oleh sebab itu maka ikutlah. Tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini, itu ijtihad dia. Ini tentang masalah tarekat, disebutnya jalan. Jalan apa? Jalan menuju Allah. Perjalanan itu maka disebut dengan Sayrus Salikin. Satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Falimbani orang Palembang. Sayrus Salikin, perjalanan para salik, jalan menuju Allah SWT, sampai akhirnya dia diundang oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, nanti kau akan masuk bersama hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan Pangersa Abah, Pangersa Uwa, dan para ulama-ulama insyaallah. Kalau boleh minta dalilnya Pak Ustaz. Dalilnya umum, fas'alu ahla zikri, bertanyalah kepada orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka Syekh Mursyid itu orang yang tahu dalam hal batin, dalam hal spirit, dia yang beritahu. Begitu sahabat bertanya kepada Nabi, tabi'in bertanya kepada sahabat, tabi'in bertanya kepada tabi'in. Karena kita begitu juga dengan mazhab, dalam fikih mazhab. Saya tak tahu, maka saya pakai mazhab Syafi'i. Menurut saya nggak perlu bermazhab tu Pak Ustaz. Berarti ente imam mazhab yang kelima. Orang yang mengatakan tidak perlu bermazhab, dia sudah buat mazhab kelima. Mohon sebutkan ciri-ciri ulama su' sehingga kami bisa berhati-hati dan tak sembarangan mengikuti seseorang yang tak jelas keilmuannya. Imam Abu Hamid Al-Ghazali, populer dengan nama Imam Al-Ghazali. Ada juga menyebut Imam Al-Ghazali. Ghazali, dua-duanya betul. Meninggal tahun 505 Hijrah. Masehinya mudah ngingatnya, 1111 505. Nama kitabnya Ihya Ulumuddin. Di situ dia membahas panjang lebar tentang ulama su'. Ihya Ulumuddin sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di antara cirinya adalah menjual fatwa agama untuk kepentingan dunia berdasarkan hadis Nabi SAW.
Man talaba ilman, siapa yang mencari ilmu, mimma yubtawa bihi wajhullah, yang semestinya untuk mencari ridha Allah, tapi kemudian dia cari untuk liumari bihil ulama, liujari bihis sufaha, untuk membanggakan diri di tengah orang jahil, untuk menyombongkan diri pada ulama, lam yajid irfal jannah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kita tengok, ada yang memperjuangkan agama Allah, ada yang menolong orang susah, tapi ada yang bernostalgia dengan kezaliman. Maka ulama yang sudah rusak, kita harus berpegang teguh kepada yang tetap berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kalian umur panjang nanti, kata Nabi, kalian akan melihat berbagai macam perpecahan di atas muka bumi ini. Tapi kata Nabi SAW, alaikum bisunnati, ikuti sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Semoga sehat selalu Pak Ustaz. Amin. Kami mencintaimu. I love you too. Kalau ada sahabat mengatakan uhibbuka fillah, aku cinta pada engkau karena Allah, jawabannya ahabbakallahu fima ahbabtani. Allah mencintaimu sebagaimana cintamu padaku, sesama laki-laki, jangan sama bini orang. Nunggu ngirim WA ke istri orang, uhibbuka fillah, datang suaminya, maksud Allah. Bagaimana hukumnya mendengarkan dan menggunakan alat musik menurut Islam? Syekh Yusuf Al-Qaradawi, nama kitabnya Min Fiqhid Daulah, nama kitabnya Fiqhul Musiqa wal Aghani, sudah diterjemah ke bahasa Indonesia, penerbit Gema Insani Press. Al-Ghina Mithlul Kalam, musik itu sama macam kalam, cakap, ngomong. Kalau ngingat mati, ajak perang jihad fisabilillah, boleh. Tapi kalau musik mengajak berzina, musik ngajak bunuh diri, dulu ada musik kalau kita dengar bawaan kita mau mati aja, habis itu kita pun bunuh diri, tak boleh. Musik ngajak berzina, cinta satu malam, tak boleh. Tapi kalau ngajak ingat mati boleh. Orang kaya mati, orang miskin mati, boleh. Bila Israel datang memanggil, boleh. Tapi jangan dinyanyikan waktu acara pernikahan. Pak Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz tentang pembelian barang dengan cara kredit? Uang dengan uang riba, haram. Pinjam duit 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Uang dengan barang tidak riba. Zaman Nabi, sahabat membeli budak tidak cash, sahabat membeli gandum tidak cash. Tulisan saya tentang ini lengkap, cari www.google.com, tulis di search Somad Morocco spasi kredit, SOMADMOROCCO spasi kredit, enter, dapat, download, share, kasih ke kawan-kawan. Sudah saya download kok nggak dapat Pak Ustadz, paket tak ada. Bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari hutang menurut syariat Islam? Jangan hutang. Dulu ketika gaji guru 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Gajinya 1,5 juta, dia khusyuk mengajar di kelas. Kenapa? Karena dia hidup zuhud dan tawadhu. Dia isi motornya bensin 5.000, dia bisa ngajar 3 hari. Khusyuk di kelas. Tapi setelah naik sertifikasi guru, maka guru bisa tidak khusyuk. Kenapa? Simbiotis mutualisme. Ada uang, ada barang. Mulai dia kredit Avanza. Akhirnya pikirannya kacau, tidak fokus. Maka iqna, merasa cukup dengan pemberian Allah. Takun aghnan nas, kau akan menjadi orang yang sangat berkecukupan. Sekarang orang semua ngutang. Termos ngutang, piring ngutang, istri ngutang, mobil ngutang, rumah ngutang. Satu-satunya yang lunas istrinya itu. Aku nikahkan engkau dengan aku dengan mahal seperangkat kitab suci Al-Quran tunai. Andai boleh hutang, hutang juga itu. Dengan anakku dengan mahal seperangkat kredit. Maka jangan pernah. Bagi yang sudah terhutang, maka berdoa. Nabi mengajarkan minta perlindungan dari 8. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan
والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم inni a'udzubika minal hammi, susah hati, wal kasa wal hazan, kesulitan, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi, lemah, wal kasal, malas, wal jubni, pengecut, wal bukhl, pelit, kikir, kedekut, wa dhala'id daini, dililit hutang, wa ghalabatir rijal, dikuasai orang lain. Kenapa banyak jamaah ketika sholat memijak kaki kita? Kenapa jamaah ketika sholat banyak memijak kaki kita? Dia bukan memijak, dia mau merapatkan, karena di antara celah-celah di situ ada setan. Qadamun biqadamin, kaki rapat dengan kaki. Mangkibun bimangkibin, bahu rapat dengan bahu. Kaki rapat dengan kaki, bahu rapat dengan bahu. Kalau sekali kita tempel, ini kaki teman, ini kaki dia. Sekali kita tempel, dia diam aja, berarti dia termasuk orang yang nyaman kalau ditempel. Tapi kalau sekali kita tempel, dia geser, jangan kita tempel lagi, berarti dia orangnya penggeli. Gak tahan dia. Saya termasuk orang yang nyaman. Kalau saya sedang sholat, ada orang nempel kaki saya diam aja, karena saya tahu dia sedang menjalankan syariat agama Islam. Wa kana ahaduna, salah seorang di antara kami, kata Anas bin Malik, itu hadis riwayat Anas bin Malik, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya, bukan semuanya nempel, salah seorang di antara kami menempelkan kakinya. Jadi kalau ada yang nyaman ditempel, tempel. Tapi kalau sekali kita tempel dia geser, jangan tempel lagi, nanti asik ngurus kaki aja lah. Imam udah sampai habis Fatihahnya, kita masih ngurus kaki. Saya khawatirnya dia preman baru taubat. Kita injak sekali, dipijaknya kaki kita 2 kali. Baru tahu. Bila bersahadat, ujung telunjuk bergerak-gerak terus. Kalau udah ditempel, tempel aja, jangan gerak-gerakkan pula. Macam kepiting aja. Pak Ustadz, apa hukumnya seorang yang ketagihan dengan selfie? Soalnya zaman now kayaknya nggak afdal kalau setiap momen nggak difoto. Ambil foto dari depan sekali, dari samping sekali, ambil foto sekali, ambil foto luar dari atas sekali, share. Sampaikan ke seluruh alam semesta, begini orang di Sukabumi memperingati Maulid Nabi. Begini orang di pesantren Az-Zainiyah memuliakan ulama. Untuk syiar dakwah, oke. Jadi Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp itu untuk syiar dakwah, sebagai alat propaganda dakwah. Boleh, silakan. Tapi kalau habis waktu gara-gara untuk selfie, setiap hari selfie. Sambil masak selfie, sambil makan selfie, habis makan selfie, masuk makan selfie, buang makanan pun selfie. Ini gimana ini? Pose-posenya pula tidak mendidik. Ini tidak betul. Oleh sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai nunjukkan kami baru aja pengajian. Inti pengajian tadi adalah pertama tentang Maulid, kedua tentang manaqib, ketiga tentang haul, ketiga tentang 4 milad. Boleh untuk syiar dakwah. Jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana? Ya dari Facebook, Twitter, BBM, WhatsApp. Kalau di satu daerah ada orang nggak kenal sama saya, dapat diyakini bahwa di situ tidak ada signal. Berdosakah orang yang potong rambut dan kuku bagi yang niat kurban? Idza ra'aitum hilala Dzulhijjah, kalau kalian melihat 1 Zulhijjah, 1 Zulhijjah kemarin sore, nampaknya sudah anak bulan 1 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhi, kalian mau berkurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, jangan potong kuku, jangan potong kumis, jangan potong jenggot, jangan potong rambut. Hukumnya sunnah, wajib, sunat, sunat muakkad.
Apa hukum tidak potong kuku, tidak potong kumis, tidak potong jenggot, tidak potong rambut sejak kemarin sore sampai nanti tanggal 1 Zulhijjah? Setelah potong kambing baru potong kumis, potong jenggot, potong kuku. Hukumnya sunnah, bagus, baik. Kalau ada yang potong kuku, kalau ada yang potong kumis, tidak apa-apa, kurbannya tetap sah. Beli buku Fikih Islam Sulaiman Rashid, simple, kecil, cetakan bulan bintang, 40.000. Kalau harga naik saya tak tanggung jawab. Fikih Islam Sulaiman Rashid, tamat dari Al-Azhar 1935 Masehi, sudah tamat Al-Azhar. Fikih Islam Sulaiman Rashid, fikih dasar, biar tahu mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana wajib, mana sunat muakkad. Bagus. Bagaimana hukumnya pegadaian? Meminjamkan barang orang dipinjam oleh kita, apa hukumnya? Gadai masuk dalam satu bab fikih namanya rahan, babur rahni, bab gadai. Boleh gadai. Pak, minjam uang bapak 10 juta, saya takut nanti Ustaz larikan. Oke, kalau bapak takut, ini tanah saya 1 hektar sebagai jaminan, uang 10 juta. Nanti kalau sudah ada, saya kembalikan uang, saya balik. Ya, sementara uang saya pakai, maka tanah bapak pegang, jangan dipakai. Kalau dipakai, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman mengambil manfaat, maka manfaatnya itu riba. Meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita, meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita. Kita minjam motor orang, dah, motor dia kita pinjamkan ke orang. Nah, ini bahaya. Apalagi kalau dia suka melarikan. Jangankan motor, anak gadis orang pun dilarikannya. Apalagi motor. Ini tanggung jawab kita 2 kali lipat. Oleh sebab itu, kalau tidak betul-betul amanah, jangan, bahaya. Bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyid? Saya seorang anak yang dikandung di luar nikah. Dulu ibu saya pernah berniat untuk menggugurkan saya. Apakah ibu yang demikian doa atau sumpahnya itu mustajab atau tidak, Pak Ustaz? Karena terkadang saya berdebat dengan ibu saya dan kadang mencaci maki saya. Mohon nasihatnya, Pak Ustaz. Masalah ibumu berdosa, masalah cakapnya kasar, masalah dia melawan Allah, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bahwa kau pernah menumpang di perutnya 9 bulan 10 hari, bahwa dia melahirkan engkau meregang nyawa, bahwa dia membesarkan engkau, menyusukan engkau 2 tahun, sesuatu yang tak dapat kau pungkiri. Mungkin perbuatannya itu karena dia stres tertekan, mungkin dia menghadapi musibah hidupnya lalu berpengaruh, itu urusan dia kepada Allah. Jangan kau lawan. Jurus menghadapi orang tua, diam, diam, diam. Diam. Diam, diam. Tak lebih tak kurang daripada itu. Kalau tak tahan diam, ambil earphone, dengar. Dan kau lawan. Melawan orang tua, ada dosa yang di dunia dapat, di akhirat dapat. Berzina, di akhirat dapat, dunia tak dapat. Mencuri, jahat, ada orang pencuri, maling, koruptor, di dunia senang, di akhirat baru dapat. Tapi durhaka pada orang tua, dua-dua dapat. Di dunia dapat hukumannya, di akhirat dapat. Masa di dunia sudah dapat, di akhirat lagi dapat? Dapat 2 kali. Yang di dunia itu apanya? DP-nya. Maka jangan lawan orang tua. Kalau mau menasehati dia, pulang dari pengajian ini, jangan panggil dia, "Ma, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Jangan kau nasihati dia seperti muridmu. Pinjam mulut orang lain, tapi bahasanya bahasa agama. Nenek mama, tokoh adat, lembaga adat Melayu, alim ulama, cerdik pandai, dia manusia, pasti ada cakap orang yang dia dengar. Di antara sekian banyak keluarga, siapa omongannya yang dia dengar? Dia selalu dengar kalau makcik saya yang ngomong. Ngomong sama makcik, "Makcik, sampaikan ke mama saya supaya begini, begini, begini." Kita yang punya bahasa, tapi disampaikan mulut orang lain, tujuannya tercapai insyaallah. Jangan lupa, hati ibunda itu antara jari jemari Allah. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Mintakan kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatinya, lembutkan hatinya ya Allah.
kalau engkau maha kuasa, kalau engkau maha perkasa, tunjukkan kuasamu ya Allah. Ini kita minta kepada Allah SWT. Ya. Sedangkan mereka bukan mahram. Begitu pula dengan sesama rekan. Tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya, dia kasih kain. Dia kasih kain, hail namanya, pembatas. Di situ saya pahami bahwa orang tarekat Qaririyah Naqsabandiyah diajarkan mursyid gurunya. Karena beberapa yang saya lihat dimasukkannya tangannya gini, Ustaz. Nah, kalau ada sini tak bersentuh, ya tak apa-apa, tak bersentuh. Saya termasuk yang bagian. Tapi kalau ada yang membolehkan, mungkin dia tengok dalil lain. Tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai berarti ternyata diarahkan untuk wallahu a'lam bishawab. Bagaimana secara ormas mana yang harus diikuti jika berbeda penentuan hari raya? Ati'ullah, taat kepada Allah, wa ati'ur rasul, taat kepada Rasul, wa ulil amri minkum. Siapa ulil amri? Ulama. Siapa ulama di Indonesia? Majelis Ulama. Majelis Ulama ada komisi fatwa. Ambil fatwa komisi fatwa. Ustaz selama ini ikut mana? Saya ikut komisi fatwa. Kenapa Ustaz ikut komisi fatwa? Karena saya anggota komisi fatwa. Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau. Islam pembagian harta gonogini untuk suami istri yang bercerai. Nikah tahun berapa? Tahun 2000. Tahun 2000. Cerai tahun berapa? 2017. Selama 17 tahun ini, maka dianggap mereka dua orang yang berpartner, bekerja sama dalam sebuah usaha. Maka segala pendapatan dari 2017, dari 2000 sampai 2017 dibagi dua. Inikah hukum fikih Islam? Bukan. Ini KHI, kompilasi hukum Islam Indonesia. Dianggap suami istri berpartner, bekerja sama segala usahanya. Karena si istri di rumah mengurus keluarga, suami mencari nafkah, maka segala penghasilannya selama 17 tahun dibagi dua. Namanya gono gini. Apa arti gono gini? Kau begono, aku begini. Saya nggak maulah dibagi dua Pak Ustadz. Nggak bisa. Karena kalau si suami tak membagi dua, dia akan dituntut nanti di pengadilan. Bagaimana menyikapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab? Menyikapi seorang ayahnya anak-anak yang tidak bertanggung jawab. Ayah tidak bertanggung jawab, maka di akhirat akan dituntut. Karena dia zalim. Ittaquz zulma, takullah kamu perbuatan zalim. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat. Adapun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua. Ustaz, ya, emak kami sudah meninggal, terus ayah kami tidak kami kasih nikah. Oh, ini bahaya. Kalau kamu berbakti kepada ayahmu, maka nikahkan, cari. Kalau kamu takut ayahmu mencari, kamu yang mencarikannya. Ini seorang bapak mengadu kepada Ustadz. Apa kata anaknya? Papa nggak usah bingung ya. Nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak, mau terbang ke Surabaya ada adik, mau terbang ke Jakarta ada. Apa kata bapaknya? Kalian terbang khusus yang kalian pikirkan. Kemana aku hinggap kalian tak pikirkan. Maka berbakti pada orang tua. Berbakti pada orang tua, senangkan hatinya. Kalau ada pecandu narkoba, pezina, di dunianya dia senang, bahagia. Hukumannya di akhirat nanti. Tapi kalau ada orang durhaka pada orang tua, hebatnya hukuman durhaka. Orang durhaka pada orang tua di dunia dapat, di akhirat dapat. Pasti itu, anaknya pasti durhaka. Makanya yang paling berbakti pada orang tua ini siapa? Keluarganya Jet Li, Chow Yun Fat dan Jackie Chan. Cina-Cina itu berbakti pada orang tua. Saya pergi ke mall di Malaysia, ceramah seminggu. Hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz. Oke, saya lihat di lantai atas orang-orang tua jompo banyak sekali, disuap sama anaknya makan. Ternyata anak-anak mereka mau meliburkan diri satu hari untuk menyuapkan, karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki. Ayah hoki lah, ayah cincai-cincai lah, kencong-kencong lah. Senang hati mereka. Senangkan hati orang tuamu.
Kalau masih hidup dia di rumah, belikan kain, belikan baju, belikan makanan, belikan. Senangkan hatinya. Banyak orang menganggap, orang tua kan nggak perlu baju baru. Justru makin tua dia makin ingin baju baru. Orang tua saya ini udah nggak terkontrol lagi, Pak Ustadz. Kami belikan baju, dia pakai baju sobek. Dia ngomong ke tetangga, lihatlah teganya anakku. Kami berikan makanan, dia ngomong ke tetangga, anakku nggak kasih makan. Sabar, karena dia sudah sampai ila ayyuradda ila adzalil umur, usia hina. Tak lagi bisa membedakan mana makanan, mana kotoran. Dia sudah pikun, mukhtalid. Oleh sebab itu jaga dia. Bagaimana menghadapi orang tua ni Pak Ustadz? 3 jurus. Diam, lagi diam, lagi diam. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Orang tua seperti Quran buruk, dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Lalu gimana? Biarkan aja sampai hilang sendiri. Jangan sampai kau durhaka pada orang tua. Ustadz enak aja ngomong. Memangnya Ustadz nggak punya orang tua? Orang tua saya ada, umurnya 70 tahun, mak saya. Dia tak pernah manggil saya Ustadz. Mat, senangkan hati. Kita tak pernah tua di depan orang tua. Kita walaupun sudah 40 tahun umur saya, di hadapan orang tua itu tetap anak yang baru pandai berjalan, yang sedang lucu-lucunya dulu. Maka jangan pernah kita menceramai orang tua kita. Jangan mentang-mentang udah ngaji, mentang-mentang udah ustadz panggil orang tua, papa, mama sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Apakah saya berdosa jika setelah saya menikah saya berpisah kota dengan calon suami untuk beberapa bulan karena pekerjaan, dan calon suami saya setuju? Dia tak setuju sebetulnya, cuma takut dia. Bang, nanti kita nikah ya, cuman berapa bulannya kita pisah dulu. Iyalah dia kebetulan anggota ikatan suami takut bini pula. Takkan ada mau suami istri berpisah, buah hati belayan jiwa, sedetik saja ditinggalkan kau terbayang di pelupuk mata. Mana mungkin bisa. So sweet Pak Ustaz. Oleh sebab itu, kalau bisa kalian pindah jadi satu kota, bisa. Jangan lalu lama-lama. Ingat, munculnya perselingkuhan, komunikasi rusak disebabkan oleh berjauhan ini. Dekatkan. Ada hal yang tak bisa dibayar dengan materi. Yang kau kejarnya apa? Gaji, sumbangan itu segala macam, ada reward segala macam. Ada sesuatu yang tak bisa dibeli dengan materi. Apa itu? Komunikasi yang amat sangat berharga. Oleh sebab itu, jangan sampai. Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Berdosakah orang yang kotor rambut dan kuku? Benarkah 10 hari awal Zulhijjah lebih baik daripada 10 awal Ramadan? Ma min ayamin, tidak ada hari, al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah, beramal salih pada hari itu lebih dicintai Allah, min hadhil ayyamil ashri, melebihi 10 hari ini. Ini hadisnya mengatakan tak ada amal yang lebih baik daripada ini. Hadis Nabi, bukan saya yang nyebut. Walal jihadu fisabilillah. Bagaimana dengan jihad fisabilillah? Walal jihadu fisabilillah. Jihad pun tak bisa mengalahkan ini. Dan hari ini 1 Zulhijjah. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ibu yang hari ini sudah puasa, mantap. Bapak yang hari ini puasa, mantap. Ustaz puasa apa tidak? Tidak. Ustaz yang ngajak puasa, kenapa tak puasa? Saya musafir. Sunnah. Oleh sebab itu maka bagi yang bisa puasa, puasa. Mana dalilnya puasa 9 hari? Karena Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah. Hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, hadis sahih. Yang mau puasa, kami tak sanggup puasa Pak Ustaz, terlalu tinggi. Perbanyak solat sunat. Solat sunat gak bisa Pak Ustaz, asam urat. Baca Quran banyak-banyak. Baca Quran pun tak bisa Pak Ustaz, banyak-banyak zikir. Zikir pun tak bisa Pak Ustaz, mati aja dah. Bolehkah makan sesajen dimakan atau makanan yang habis dipakai sembahyang orang Cina? Itu ritual ibadah. Wala ana a'budu ma'abattum wa la antum a'buduna ma'abud lakum dinukum waliyadin.
Kalau dia datang beri kita makanan, dia kasih kita buah, boleh, karena tidak terkait dengan ritual ibadah. Dia kasih kita kue kotak, halal, label halal, boleh. Tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah, maka kita dilarang tegas. Nabi pernah menerima hadiah dari orang kafir? Pernah. Apa hadiahnya? Asal banha, asal madu. Banha dari provinsi di Mesir. Ada satu provinsi namanya Banha, produksinya madu. Lalu kemudian Nabi diberi minum, diminum Nabi madu sampai habis. Itu dalil kalau mereka kasih makanan boleh, tapi madu halal. Ada madu yang haram, ibu-ibu paling tak suka itu. Katanya kalau mau ngetes madu itu asli apa tidak, bawa pulang ke rumah. Kalau istri marah, asli itu gitu. Nah, oleh sebab itu maka kalau dia kasih, misalnya anak dia pesta nikah, Ustaz Somad, ya ini tetangga saya orang non muslim, anaknya nikah, boleh saya datang? Di mana nikahnya? Di gereja? Nggak boleh, karena ada ibadah ritual. Nikahnya di hotel, silakan datang. Sampai di sana ucapkan selamat, selamat mentu hidup baru. Jangan barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a, itu doa untuk Islam. Dah, habis itu acara makan, boleh kami makan? Boleh. Tapi dengan syarat ada dua kemah, Islamic food, yang ini kafir food. Kamu makan di sini tempat Islam, cateringnya catering Islam. Jangan mampir, nanti habis makan sini dia mampir ke sini. Loh, itu non muslim. Aku nggak makan dagingnya, kuahnya aja dikit. Nggak bisa begitu. Ini harus kita jaga. Ini sekarang umat ini terbagi dua, ekstrim kanan yang benar hanya saya, selain dari saya sesat, kafir. Ekstrim kanan, yang ekstrim kiri semua benar. Jingebel boleh, cap gome boleh, gongsi pacai boleh. Nggak bisa begitu. Masalah kita bersahabat dengan non muslim, ya kita NKRI, kebinekaan. Tapi kalau sudah terkait masalah ibadah, wala ana bidu ma'abadtum wa antum amilu ma'abid lakum dinukum waliyadin. Mohon penjelasan mursyid, apakah mursyid bisa angkat oleh manusia? Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril alaihissalam. Lalu kemudian sahabat bermusyawarah mengangkat khalifah, naiklah Umar Abu Bakar Siddiq. Itu diangkat oleh manusia. La tajtami ummati ala dalalatin. Tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan. Berkumpul beberapa orang mursyid lalu mengangkat mursyid menurut ilmu mereka, pandangan batinnya. Ittaqu firasatal mu'min, hati-hati terhadap firasat orang beriman. Fa innahu yanzur binurillah, dia memandang dengan pandangan Allah. Menurut hematku ini yang layak diangkat. Tapi dia mengangkat dirinya sendiri tak bisa. Siapa yang mengangkat kamu? Ana. Yang selalu menyebut ana dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama, ana rabbukumul a'la, iblis. Yang kedua, innama innama utituhu ilmin ala indi ana Qarun. Yang kedua, yang ketiga, ana khairum minhu, iblis. Maka kalau ada orang mengatakan sedikit-sedikit, siapa? Ana, saya. Bro, yang selalu nyebut aku itu ada 4. Yang pertama iblis, yang kedua Fir'aun, yang ketiga Qarun, yang keempat ente. Diangkat oleh orang yang berilmu. Seperti apa yang harus dipanut dan harus diikuti itu Pak Ustaz? Iftaraqatil yahud ala 21. Terpecah orang Yahudi menjadi 71 kelompok. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Terpecahnya Nasrani menjadi 72 firqah. Waftaraqat ummati ala 73 firqah. Terpecah umatku menjadi 73 firqah. Hadis itu hadis sahih. Ya Rasulullah, berapa yang selamat? Kulluhum finnar, semuanya masuk neraka kecuali satu saja, al-firqah an-najiyah, yang selamat. Sifat mereka bagaimana ya Rasulullah? Rasul menjawab dengan satu jawaban, ma ana alaihi wa ashabi.
mereka menempuh jalan yang ditempuh oleh aku dan sahabat-sahabatku. Sampai hari ini hakul yakin, ainul yakin, ilmul yakin, dengan penuh keyakinan, sebenar-benar keyakinan kita berada di jalan yang ditempuh oleh Nabi dan sahabat Nabi. Tadi kita sholat subuh berjamaah, zuhur berjamaah, asar berjamaah, berbagi, bersedekah, berinfak, tak keluar dari 5 rukun Islam: bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 6, masih kita yakini beriman kepada Allah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wal yaumil akhir, wa biqadri khairihi wa syarrihi. Majelis Ulama Indonesia menetapkan kelompok yang keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, ciri-cirinya salah satunya adalah mengingkari, mengotak-atik, mengobok-obok salah satu dari rukun iman dan rukun Islam. Selama ustadz itu masih berpegang kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, rukun iman, rukun Islam, tak dia ingkari, tak dia otak-atik, tidak dia preteli, tetap dia amalkan, ikuti dia apapun ormasnya. Khudh masafa, da'ma kadar, ambil yang jernih, buang yang keruh. Terlalu banyak persamaan kita, jangan dipecah oleh khilafiyah, perbedaan-perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, sedikit-sedikit perbedaan, padahal perbedaan kita hanya sedikit. Bagaimana kita dalam memilih teman? Saya punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan. Mereka tak pernah menawari atau mengajak saya untuk minum alkohol, karena mereka tahu saya tak suka. Bagaimana Pak Ustaz? Apakah pertemanan saya itu? Maka bertemanlah dengan orang baik-baik. Mujalasatus salihin, tombo ati ono 5 perkara ni. Yang kelima, mujalasatus salihin, duduk dengan orang saleh. Duduk dengan tukang las, mungkin kita tidak kena apinya, tapi bau kita paling tidak bau karbit. Duduk dengan tukang minyak wangi, paling tidak kena. Kami dulu waktu kuliah di Mesir, setiap mau pergi ke masjid, mampir ke tempat tukang minyak wangi. Ya 3 toko, ya mampir, dapat minyak. Haji. Halal. Kalau masuk kita ke tempat tukang ikan, ikannya tak dapat, bau ikannya dapat. Oleh sebab itu jangan sampai. Saya mau mengajak mereka, Pak Ustaz. Apakah kau kuat? Kalau kau kuat, oke, lanjutkan. Kalau tidak, jangan sampai kau seperti tukang pancing di ikan. Kau sangka kau akan mancing dia, ternyata ikan paus, kau dimakannya. Hati-hati.